Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Halo, selamat malam. Terima kasih yang udah mendengarkan episode 1 dan episode 2. Now I'm recording episode 3 di hari 1 hari setelahnya. Kemarin sempat beberapa kali untuk merekam episode 3. Ya, tapi menurut aku sepertinya ada beberapa point of view yang belum tersampaikan dengan baik. Apalagi aku tahu temanya ini sangat mengena di aku. Tepatnya beberapa bulan ya, apa 1 tahun yang kemarin. Karena merasa hidup di perantauan itu cukup challenging. Kemudian karena bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Karena jujur sempat ada di posisi yang kurang menguntungkan dan sempat tidak memiliki supporter, tidak memiliki teman yang baik. That's me. I'm trying to get out from that situation. Itu semua juga karena berawal dari asumsi orang lain. Itu berawal dari how they were thinking about me, dimana saya benar-benar itu di luar dari kuasa saya. Ya pengennya pasti dianggap manusia biasa, maksudnya ya kalau ada kesalahan tolong dikoreksi, tapi juga tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena sudah terjadi. It was so personal, jadi kayak saya pikir kenapa saya bisa bertahan dari kejadian itu karena somehow life goes on. Kita gak bisa milih apa-apa kecuali ya bertahan dalam situasi tersebut. Ibarat kata kamu gak punya teman yang baik, di sekelilingmu kamu juga dijauhin. Jadi mau gimana lagi? Dan barusan I was related with this book, dan ini udah banyak yang review juga. Jadi di halaman di sini tuh dibilang kalau people hurt and offend each other. Manusia bisa saling menyakiti dan menyinggung sesamanya, dan ini kenyataan. Memang benar, mau itu di kota, mau itu di desa. Yang bilang kayak di desa tuh nyinyiran orang lebih kencang, di kota juga ada. Tapi kalau di kota tuh biasanya kita menemukan ular-ular sih, ular yang gak berbisa, tapi mulutnya agak terbelah dua. Jadi dia bisa baik dan juga bisa buruk. Dimana kalau orang di desa tuh nyinggungnya, gak tahu ya kalau di tempat lain, tapi kalau orang di desa tuh nyinggungnya kayak nyinggung yang di depan mata sih menurut aku. Beberapa yang bahkan gak berani sama sekali, emang cuma di belakang, cuman kayak lebih nyinyir kali ya, lebih tepatnya. Karena kita hidup di bumi yang negaranya Indonesia, di mana masyarakatnya komunal, kebiasaan seperti ini sulit untuk dihindari karena kita suka hidup berkelompok. Secara kan ya beberapa orang merasakan energi yang menggebu-gebu dengan menceritakan keburukan orang lain. I was there, terus gak enak banget diceritakan tentang my personal life, dimana
kayaknya mulai dari A sampai Z itu kayaknya nggak ada yang benar. Terus saya sendiri juga perlu introspeksi diri ya. Jadi I was trying to memperbaiki diriku baik luar maupun dalam, dan di sisi lain juga akhirnya karena udah sangat tertekan waktu itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh gak sih kirimin mereka masalah, kalau perlu masalah yang berat gitu. Kayaknya doaku salah ya. Jadi saya mohon kayak begitu biar mereka tuh fokus sama hidupnya sendiri-sendiri, biar mereka tuh gak usah mikirin masalah hidup saya atau apa yang kekurangan di kamar kos saya atau apa yang terjadi di sekeliling pekerjaan saya, karena I know aku bukan makhluk yang sempurna, dan waktu itu saya juga sedang berusaha untuk sebaik-baiknya memperbaiki kesalahan. Saya gak munafik, tapi saya juga tidak mau kalau hal itu terlalu dibesar-besarkan. So, hidup di antara orang yang menyebalkan itu is pretty hard, karena kita mau pilih A, kita juga pilih B, dua-duanya tetap salah di mata orang. Tapi satu yang saya lakukan adalah, meskipun saya tahu bahwa orang tersebut yang menceritakan saya itu, saya tahu kehidupan keluarga dia, ayah ibunya gimana, saya tahu masa lalu keluarganya dia dan apa yang kelam yang pernah terjadi. Baiknya adalah saya cuma berdoa itu sama Tuhan, tapi saya nggak nyinyirin kehidupan masa lalunya dia dan kehidupan keluarganya. Saya bilang, orang menceritakan tentang kehidupan, kayak misalnya nih saya curhat ke orang itu, tapi tahu-tahu dia ceritain permasalahan saya dan curhatan saya ke orang-orang. Tapi kalau dia punya curhatan dan dia punya kekesalan pribadi ataupun masa lalu yang dia punya, terus dia curhat ke saya, it means that dia percaya ke saya dan saya memegang kepercayaan tersebut, sehingga saya ke dia ataupun dia bisa menceritakan hal itu. Tapi untuk saya sendiri, saya gak akan menceritakan kejelekan kamu, keburukan kamu, masa lalu keluarga kamu di hadapan orang-orang, terutama kalau kamu gak pernah mengizinkan hal tersebut dan gak pernah ngomong. Even if we are in one circle pertemanan terutama, saya gak mau menceritakan kalau dia tuh kayak gini, keluarganya pernah gini, karena menurut saya itu sangat gak etis gitu. Cuman kalau di luar dari hal tersebut toh ternyata ada orang yang menjelek-jelekan saya, kemudian menghancurkan nama saya gak bisa mengendalikan hal tersebut, dan that's the worst part that I've been through 1 year ago. Saya bisa apa? Saya gak bisa apa-apa. Terus salah satu teman saya nanya, kok kamu gitu? Maksudnya ya konfirmasi dong ke orang-orang kalau kamu gak ngelakuin hal yang itu. Saya bilang, saya untuk apa konfirmasi hal yang gak pernah saya bikin? Itu sama aja kayak mengelap kotoran di atas kaca yang kayaknya gak perlu gitu ya. Jadi apakah saya membalas? Saya gak balas waktu itu. Sampai kapan? Sampai sekarang saya gak pernah balas hal itu, dan pada akhirnya saya bilang, udah saya lepaskan aja pertemanan yang itu. Mungkin Tuhan memang tidak menakdirkan mereka untuk jadi teman, my lifelong partner untuk selama saya ada di sini, meskipun itu cukup sedikit sakit, karena mereka itu termasuk orang-orang yang kayak sama-sama urus berkas, sama-sama ke kantor BKD, sama-sama bolak-balik naik ini, sama-sama pergi makan waktu awal-awal. Terus karena pekerjaan jadi berpisah dikit, pas ketemu lagi nggak tahu kenapa jadi impresinya buruk. Terus yang pas akhir 2022 apa ke 2023
teman saya hianatin saya, terus kayak we have promise, kayak oh ternyata udah nggak bisa. Ternyata banyak di antara pertemanan itu, ya saya tahu sih, cuma karena kayak akhirnya terulang lagi tuh kayak shock berat. Terus yang dari awal emang saya kaget karena teman saya nggak mau satu tempat tidur, satu ini dengan saya nggak mau. Terus kalau misalnya kita ini pisah, kalau makanan nggak boleh sama-sama, itu cukup bikin kaget dan cukup bikin menyakitkan juga. Tapi lama-lama saya belajar untuk menerima bahwa saya nggak bisa menyamakan gimana saya treat orang lain. Saya bisa kayak mentreat dia sebagai kayak dalam nilai A gitu, tapi orang nge-treat saya tuh ternyata bisa beda. Dan itu saya berpendapat, oh ternyata saya nggak boleh mengharapkan. Ya I know di teori, tapi ketika prakteknya berjalan terus saya ingat, oh iya sih kita nggak boleh berharap lebih sama orang. Itu cukup bikin jantung tak pukul begitu ya. Ya untungnya itu. Ya untungnya saya masih bisa bertahan, dan ujung-ujungnya saya mencari circle. Akhirnya saya mencari kelompok teman-teman yang baru di luar dari itu. Meskipun kelompok yang baru ini kalau kita masukkan agak-agak masih belum begitu saling mengenal ya. Dan emang terjadi konflik lagi di dalam internal kelompok tersebut. Tapi menurut saya itu wajar. Cuman cewek-cewek ini gimana ya, kayak agak terlalu sensitif begitu. Apa saya bukan cewek ya? Kok saya terlalu ini? Dan karena saya juga merasa kalau orang bisa bilang A, tapi kalau saya nggak merasa itu A, saya nggak merasa itu terjadi sama diri saya gitu. Kalau misalnya dia bilang saya kayak sejelek-jeleknya saya, tapi saya nggak merasa saya sejelek itu. Cuma apakah itu berpengaruh? Iya berpengaruh, karena cukup banyak orang yang dia ceritakan, dan bahkan orang yang gak terlalu kenal dengan saya terus dapat cerita itu, orang tersebut cerita ke saya, dan itu bikin shock. Karena saya merasa orang-orang yang dia temani cerita ini, saya gak pernah deket sama mereka, dan terutama kan impresinya kan jadi jelek kan, kayak cewek ke cowok gitu. Yang dia ini kan cewek yang cerita, terus dia cerita ke teman-teman cowok, otomatis yang teman cowok ini pasti mempunyai nilai buruk dong ke saya. Terus kayak saya bilang, wah anjing nih cewek ceritain gue kayak gini. Serius. Waktu itu sedih banget. Sekarang udah bisa ketawa, tapi waktu itu sedih banget sampai kayak udah kayak udah mau pindah dari sini. Thank you so much for listening this episode. Semoga siapapun yang mungkin menilai kamu dan membuat persepsi diri kamu buruk, percayalah, yang benar-benar kenal dan paham diri kamu ya kamu. Kalau misalnya kamu lagi mencoba untuk memperbaiki diri, teruslah percaya bahwa kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan percaya kata-kata orang yang kamu tuh buruk, kamu tuh ini, percayalah kepada kemampuan dirimu yang terbaik, dan majulah menuju arah cahaya itu. Thank you, bye-bye.